والسلام على شمس المرسلين وقمر النبيين وسدرة المنعرفين سيد ومولانا محمد آله وأصحابه أجمعين في الأولين والآخرين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحبون الله فاتبعون يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم علي صدق الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Bapak Ibu sekalian, mari pertama kita memanjatkan syukur, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah masih memberikan kepada kita bernafas, masih merasakan nikmatnya menjalankan ibadah puasa. Kemarin atau tadi, bahkan barusan jadi saudara kita sudah lebih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita nunggu di tempat yang jauh dari kampung halaman kita, kita masih bisa merasakan nikmat puasa. Syukur kita tidak ruang, tidak kesempatan lagi untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur dengan ucap alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beriring kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan Allah ali abi ajmain. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya merasa sangat bahagia karena meskipun tidak bertatap wajah secara langsung, kita bersilaturahim pada sore ini dalam rangka dalam acara yang diberi tajuk Corona Senja. Saya tugas untuk menyampaikan tema tentang puasa dan ibadah. Bagaimana hubungan antara puasa yang kita lakukan dengan pos kerja yang harus kita miliki. Dalam sejarah Islam, bisa menemukan besar itu di bulan yang pertama perang Badar, yang tahun kedua itu terjadi di dan jumlah pasukan muslimin yang hanya 13 orang harus berhadapan pas kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Secara kalkulasi matematika ini sangat berat. Kenapa berat? Dari aspek jumlah tidak sebanding, aspek kondisi sedang dalam berpuasa, dari aspek cuaca sedang dalam musim panas. Banyak. Tetapi sejarah membuktikan Rasulullah mendapatkan kemenangan dalam perang Badar itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pertempuran Uhud. Meskipun dalam sejarah kita bisa menemukan pasukan Rasulullah terdesak, kalau tidak boleh disebutkan kalah. Kenapa? Karena sebagai pasukan pemanah dari Jabal Rumat, dari gunung tempat di mana pasukan pemanah ditempatkan Rasulullah tidak taat kepada siapa? Kepada komando Rasulullah. Kata Rasulullah, sebelum aku mengomando jangan kalian turun dari gunung tempat di mana memiliki pos masing-masing dari pemanah. Tetapi saat itu pasukan kafir Quraisy Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, dia memiliki siasat yang luar biasa. Pasukan kafir Quraisy meninggalkan seluruh harta benda yang dibawa dalam perangan itu. Ada emas, ada perak, dan sebagainya, ham dan sebagainya, penghibur. Mereka lari meninggal medan pertempuran. Dan saat itu pasukan di atas gunung Uhud, Jabal Uhud, merasa sudah aman. Pasukan kafir sudah lari tunggang langgang. Padahal belum ada komando dari Rasulullah. Mereka turun ke Jabal
dari Gunung Uhud, berebut gumah rampasan perang. Ada dalam Irak, perempuan, dan lain sebagainya. Mereka padahal di saat yang sama, pasukan kafir Quraisy di bawah komando Jenderal Khalid bin Walid naik menggantikan posisi pasukan pemanah ke Gunung Uhud. Akhirnya diserang pasukan kaum muslimin yang dari gunung itu, dan terdesakan yang luar biasa. Dalam sejarah kita menemukan Rasulullah sampai pecah bibirnya, patah giginya. Para pemegang panji Rasulullah itu berganti-ganti sampai tersiar kabar Rasulullah wafat dalam peperangan Uhud itu. Kenapa? Karena bagian bukan Rasulullah tidak disiplin. Ini terjadi di bulan suci Ramadan tahun ketiga Hijriah. Perang konon sebagai pembalas kafir Quraisy atas perang Badar sebelumnya. Ini terjadi di bulan suci Ramadan itu bertepatan dengan panas di Saudi Arabia itu. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, selanjutnya ada perang besar juga terjadi di Ramadan, adalah Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 itu pun terjadi di Ramadan. Nah, saya sampaikan 3 kejadian besar ini, peperangan dalam keadaan panas, dalam situasi sedang berpuasa, ini semoga menjadi semangat kita meskipun sedang haus, sedang tetapi tidak mengurangi semangat kerja kita semua. Bandingkan dengan masuk dulu dalam peperangan, tentu tidak belum sebanyak versi kita pilih di pada saat melakukan peperangan terjadi di bulan suci Ramadan, pada saat Rasulullah dengan para sahabatnya sedang berpuasa, kita pindahkan ke tempat kerja kita masing-masing, ke tempat mana kita mencari kehidupan kita masing-masing, untuk tidak menurunkan derajat produktivitas kita, untuk tidak menurunkan semangat kerja kita, karena Rasulullah dan para sahabat sudah mencontohkan apa yang lalu kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, etos kerja, kalau secara bahasa, etos itu adalah pandangan hidup yang sangat khas dari seseorang atau sebuah golongan. Saya melihat etos kerja itu nampak di kalangan bangit ini. Bayangkan, mengordinir sejumlah orang untuk bergabung dalam satu kafilah kebaikan itu susahnya luar biasa. Bukan pekerjaan yang ayat meskipun ayat surat-surat pendek bersama-sama, membaca sholat bersama, punya tagline yang sama-sama, punya yel-yel luar biasa untuk saling motivasi satu dan yang lain. Etos itu menjadi pesan keluarga besar Iwabiti luar biasa. Dalam bahasa Yunani, etos itu adalah sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Maka mudah-mudahan etos yang baik itu terus melekat kepada keluarga besar. Walaupun kita dipisahkan dengan jarak, mungkin di Taiwan itu yang satu di distrik mana, di provinsi mana, tetapi kita bisa bergabung di dalam satu wadah yang sangat luar biasa, yang sangat solid ini. Nah, karakter ini, watak ini, kepribadian ini, sikap ini, semoga terus melekat kepada diri kita semua. Bagaimana seseorang bisa memiliki etos kerja yang kuat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sumber kekuatan kita itu adalah Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu. Lalu kita menyerap kekuatan dari Allah itu satu instrumen ke dalam alat yang simpan di dalam kita. Kalau baguslah seluruh anggota tubuhnya. Kalau itu jelek, jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau anak itu sehat, tubuh dan sehatlah seluruh anggota tubuhnya. Kalau itu sakit, maka kita seluruh anggota tubuh dikatakan tolong
fasadal jasadu kullu hiya al-qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia, dalam fisik kita semua itu mudghotun, ada segenggam daging, ada sepal daging. Idza saluh, daging itu positif, itu baik, al jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki akan sembuh, akan sehat, akan positif. Jika segenggam sekepal daging itu sakit, jelek, negatif, fasadal jasadu kullu, maka jelek, negatif, dan sakit seluruh anggota badannya. Bagaimana terus? Ala hiya al-qalbu, segenggam daging, sekepal daging itu al-qalb, hati kita semua. Selagi hati kita sehat, selagi hati kita positif, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh organ tubuhnya. Guru saya mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau kamu rasakan sakit kepala, jangan dulu jadi obat sakit kepala. Tanya ke hatimu, dosa apa yang pernah kamu lakukan. Setelah itu ingatlah Allah di dalam hatimu, dan sambungkan ingatanmu di hati itu tempat kepala di mana engkau merasakan sakit. Kamu merasakan mata, jangan dulu dokter mata. Istighfar dulu itu terjadi karena dosamu. Ingat Allah dalam hati, sambungkanmu kepada matamu yang sedang sakit. Demikian seterusnya. Maka orang tua kita, guru-guru kita dulu kampung halaman berdoa, baca Fatihah, lalu tangannya yang diangkat itu diusapkan ke wajahnya, lalu diusapkan ke seluruh anggota tubuhnya. Supaya apa? Berkah dari bacaan, berkah dari surah-surah di dalam Al-Quran yang baca itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang dimuliakan Allah. Mari perhatikan Quran surah Ar-Ra'd ayat 20. Berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka hati dia akan buat karir menceret, hatinya gelisah. Buat apa jabatannya tinggi, tapi hatinya gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Buat apa harta bertumpuk-tumpuk di sudut-sudut tubuh, banyak, emas banyak, tapi hati didera kegalauan yang luar biasa. Bukankah lebih baik banyak hartanya dan tenang hatinya, tinggi jabatannya, tenang hatinya, followernya banyak, follower Instagramnya banyak, ya, sahabat Facebooknya banyak, hati tenang dan tenang, hatinya nyaman, hatinya tentram, tidak ada apapun yang bisa bikin jadi tenang, tentram. Kata Allah, bizikrillahi, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berzikir lafal. Kalau itu kita berhenti. Kenapa? Ceramah. Ketika ibu tua memberikan sambutan, kita tidak bisa melanjutkan karena kita harus mendengarkan, menghormati orang yang sedang sambutan. Tapi zikir yang ada di dalam hati kita, kapan saja, apa saja, ibu bapak kalian dengan saja, hatinya terus ingat kepada Allah, hatinya terus berdetak mengingat nama Allah. Boleh jadi kita sedang di sumur, boleh jadi kita sedang di dapur, boleh jadi kita berkeliling, jalan-jalan, cari takjil, cari pakaian baru, transfer uang ke kampung halaman, tapi hatinya terus mengingat Allah. Tangannya sedang sibuk mengetik pesan kepada keluarganya, mohon maaf lahir batin kepada ini tidak bisa pulang, tapi hatinya ingat terus
pada Allah, terus menyebut nama Allah di dalam hatinya. Inilah yang buat kita menjadi bertenaga, punya energi yang besar, sehingga kita bekerja bersemangat, bekerja tepat waktu, disiplin. Kenapa? Karena penuh dengan cahaya Allah. Karena dia penuh juga dengan apa? Dengan cahaya nama Allah yang diingat di dalam hatinya. Muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, hati inilah menjadi pusat diri kita. Ke hati inilah kita bisa bertanya, mana sesungguhnya yang harus saya lakukan dan harus saya tinggalkan. Otak kita kadang mengi kita. Itu betulnya tidak boleh dilakukan. Tapi otak dikendali nafsu, tetap saja dilakukan. Tapi tanya kepada nurani kita, ke hati nurani kita, dia pasti jujur. Mbak Sulasmi, jangan lakukan itu, kata hatinya. Wahai ibu, jangan lakukan itu. Wahai ibu, jangan lakukan itu. Wahai Budian, tidak lakukan itu. Wah, jangan lakukan itu. Kita semakin terus mendengarkan bisikan harta, maka semakin terkendali diri kita. Inilah yang dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majikan kita, tempat kita boleh jadi tidak ada siapa-siapa. Karena tidak ada di rumah, tentunya di rumah kita yang berada di tempat itu rumah. Semua kesempatan terlepas di hadapan kita, tetapi karena hatinya berbisik, jangan kau ambil, itu milik orang lain. Ikanmu nggak kelihatan, tapi Allah Tuhan lihat. Saja ini, ya, puasa mengajarkan ini kepada kita semua. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya kita ketika berpuasa, apakah kita benar puasanya atau tidak. Tidak ada yang tahu. Pura-pura lemes agar disangka puasa kita, padahal kita sudah makan 2 piring. Kita melakukan hal yang membatalkan yang lain dan hanya diri kita saja yang tahu, orang lain tidak ketahui. Jadi puasa mengajarkan kejujuran kepada kita semua. Itulah apa Allah menjanjikan di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku, spesial untukku. Wa ana ajzi bihi, dan Allah yang akan langsung memberikan balasan atas saum yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Langsung itu dinilai oleh, tidak dinilai oleh malaikat, oleh malaikat. Allah langsung yang memberikan penilaiannya. Kenapa? Karena itu ada rahasia antara kita dengan Allah saja yang tahu. Kualitas saum itu hanya diri kita dengan Allah saja. Nah, kalau etos menjadi permadani yang di dalam diri kita, maka puasa mengajarkan kepada kita supaya kita jujur, supaya kita bisa mengendalikan diri, supaya kita sadar bahwa kita ditatap, dilihat, diperhatikan, monitor, di CCTV oleh Allah SWT. Kapan saja, di mana saja. Masya Allah. Allah. Puasa mengajarkan kepada kita supaya difokus. Apa yang paling ditunggu oleh orang-orang yang berpuasa? Yang paling ditunggu adalah adzan maghrib. Adzan maghrib yang paling ditunggu itu. Dan itu juga diapresiasi oleh Rasulullah. Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftari, wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang saum ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftari, yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa. Kita berbuka pada ketika adzan maghrib dikumandangkan ke matahari, atau nanti di akhir Ramadan berbuka ditandai dengan takbir pada saat Idul Fitri. Itu kan bahagia luar biasa. Tapi ada kebahagiaan yang satu lagi yang luar biasa. Farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan yang satu lagi adalah manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia. Nah, kita kan fokus
Baik kita puasa dari mulai imsak, dari mulai terbit fajar. Imsak itu warning, peringatan. Sebentar lagi masuk waktu subuh, sudah berhenti makan. Masih bolehkah kita makan ketika imsak? Sudah kita ketahui belum adzan subuh. Nah, imsak ini ditetapkan oleh para ulama supaya kita bersiap-siap menghadapi adzan subuh. Jangan sampai ketika adzan subuh kita punya makanan. Jadi kita fokus dan waktu, fokus dan konsentrasi yang lain untuk apa? Untuk tidak melakukan hal yang puasa kita. Hal TK oleh anak-anak yang belajar di taman kanak-kanak Al-Quran di TK, bisa anak-anak jaga itu. Tapi yang harus kita fokus adalah kita kehilangan konsentrasi. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang saumnya sah, yang saumnya tidak ada cacatnya, tetapi tidak ada di Allah Subhanahu. Apa? Satu, al-kidru, bohong. Yang kedua, domba. Datang ke si fulan, datang mengatakan begini. Orang yang satunya lagi mengatakan. Supaya apa? Supaya kedua orang yang didatanginya berseteru. Itu namimah, pengadu domba. Ghibah. Ghibah itu ngomongin orang lain, yang orang itu tidak suka diomongin kayak begitu. Ngobrolin aib orang lain, yang orang itu tidak suka ngobrolin aib. Meskipun itu terjadi, betul-betul terjadi orang yang sedang sakit. Kita membicarakan orang lain tidak sesuai dengan fakta. Ghibah itu adalah fitnah. Dan al-fitnatu syaddu minaz zina. Fitnah itu lebih berat siksanya dibandingkan dengan Allah Tabarakallah. Satu, yang kedua, namimah adalah ghibah. Yang keempat adalah sumpah palsu. Karena ingin membicara. Demi Allah loh, saya udah gini, padahal bohong. Itu sumpah, bukan sumpah gaya-gaya kita ya. Berani saya berani kaya, saya orang. Tapi sumpah yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah di dalam oleh Ad-Dailami adalah sumpah dengan menggunakan nama Allah. Allah artinya demi Allah. Satu bisa yang membatalkan pahala memandang dengan kuat, meskipun itu suami kita, dengan ketika fokus dengan itu, hanya fokus hal-hal puasanya, tapi fokus supaya kita tidak melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasanya. Hanya sah tapi tidak ada pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Selain puasa mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki empati kepada orang lain. Lapar dan haus itu melelahkan. Begini rasanya lapar. Begini rasanya haus. Bagaimana kalau aku yang tidak makan berhari-hari? Puncak empati. Ada minta kita kasih. Karena kita merasakan lapar itu sakit. Itu sakit. Kita hanya sehari saja, dan itu pun tidak sehari. Hanya terbit fajar sampai terbit matahari, dari subuh sampai maghrib. Itu bebas lagi. Kita menangis dalam keadaan lapar. Tidak bisa tidur. Perut yang kelap. Allah, jangan dekat-dekat dengan rumahku. Orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara saudaranya, tetangganya tidak bisa tidur, menjerit karena kelaparan. Nah, puasa mengajarkan kepada kita punya merasakan sakitnya lapar, sakitnya sehingga punya lagi dengan yang kekurangan yang Tuhan tangan kita. Apa? Puasa dari kepada kita kedisiplin. Tadi disampaikan di awal,
yang tahu kualitas puasa kita dengan disiplin. Pun pejabat, pun kiai, semua berkuman nggak bisa dia buka duluan. Oh saya kan saya kan kiai, saya boleh dong buka. Oh bisa disiplin, semuanya tentang disiplin. Dia pejabat, dia kemudian berhenti, tidak boleh makan dan minum lagi karena itu saatnya memulai puasa. Ini Masya Allah tabarakallah, pelajaran besar yang puasa. Kita diajari kurikulum dengan belajar sabar, belajar fokus dan belajar disiplin. Dan simpulkan bagaimana kuat secara di masa-masa para sahabatnya puasa tidak untuk melakukan kegiatan yang besar, yang berat dalam menempuh. Bisa mengajarkan kepada kita memiliki rasa empati, dan semua itu sumber dari apa? Kondisi hati kita masing. Maka mari belajar sama-sama dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Likulli syai'in syiqala wa zikrullah. Segala sesuatu membersihkannya. Zikir kepada Allah, kepada Allah. Kalau kita mencuci itu ada sabun dan kita pilih untuk membersihkan. Kita yang putih kita cari deterjen, cairan yang bisa membersihkan noda kita. Membersihkan tubuh juga ada alat. Ingin bersih hati harus mati, bukan alat. Tapi ingin bersih hati bukan dengan meminum deterjen, bukan meminum cairan-cairan putihkan pakaian, tapi apa? Dengan berzikir. Zikir hati menjadi bening, beningnya hati kita bisa melihat kebaikan sebagai kebaikan, kita bisa melihat kebatilan sebagai kebatilan, sehingga kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, inilah mereka adanallah wa'in wa'alallahi tawakkal masir Allah la aqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan apa? Saya Damira, berada di Indo belum lama. Ini kan gini, mungkin di luar. Saya kan pulang ngikuti di musola sampai ini setiap habis subuh itu bergantian adukol, hanya itu kan arwah leluhur kita. Nah, yang saya kan baca itu artinya ya belum mengertikan apakah adukon ini sama dengan surat Yasin, karena yang saya kalau mengirim pada leluhur kita itu adalah baca surat Yasin. Yang di adukon ini banyak itu menceritakan kayak sejenis ada apa itu namanya dosa-dosa ya, ada itu namanya apa makanan ya untuk orang yang banyak dosa lah, itu seperti pohon zakun. Nah, itu yang aku ingin tanyakan, coba belum apakah kedasatan dari surat adukon ini. Nah, ya kan apabila masih banyak kekurangannya dan sudah sebenarnya saya minta jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin apabila pertanyaannya menyimpang dari tema. Saya Mina Alif dari Banyuwangi yang singkatkan Ustadz. Ini titipan untuk masalah apa ya? Allah Muhammad
itu loh, ya, di lahir itu loh, apa namanya, beli kambing itu. Kekah Bunda. Akikah. Oke, baru turun dari sepeda jadi atekoh di sini. Kan ini beliau ini dulunya hamil, tapi hamil belum sempat melahirkan keguguran di situ. Nah, keguguran ini namakan legi, namanya itu legi, karena waktunya pas hari apanya legi di situ. Nah, di situ sering mengetok di mimpi di situ menemui kakaknya di situ. Itu telanjang di situ. Apakah ini nanti di ngakekoi kalau sudah meninggal atau mungkin dikorbani di situ yang lebih afdalnya di situ, atau mungkin disalinin ya, seperangkat alat sholat sama mori di situ ya. Mungkin itu saja. Dan yang satu lagi ini biasanya itu saya potong mungkin yang bermimpinya itu orang tuanya atau saudaranya? Saudaranya. Silakan. Oke, saudaranya itu yang sering diberikan mimpi ditemuin di situ telanjang gitu. Terus yang satunya ini afdal mana apabila setelah bangun tidur kan belum terawih gitu. Saya itu seringnya itu bangunnya malam itu pertengahan malam jam 2 di situ bangun. Di situ yang saya utamakan sholat qobliyah, isya lalu ba'diyah. Lah ini afdal mana? Apakah terawih dulu atau mungkin sholat tobat, tahajud, hajat dulu terus langsung terawih, terus witir? Apakah atau terawih dulu langsung tahajud disambung hajat di situ terus witir di situ yang lebih afdal itu? Ini saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon dikoreksi jika benar. Pertama berkaitan dengan membaca ayat-ayat tertentu di waktu-waktu tertentu. Jadi Ibu Damira menyatakan bahwa biasanya beliau baca Yasin, tetapi di musola tempat beliau ikut berjamaah menganjurkan untuk membaca surah Ad-Dukhan. Memang banyak hadis yang menjelaskan, banyak keterangan yang menyatakan, bahkan saya bisa sampaikan itu lebih dari 10 tentang keutamaan surah Ad-Dukhan. Saya sebut salah satunya saja misalkan ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi ya, orang yang biasa membaca surat Ad-Dukhan itu dia akan dinikahkan dengan hurun in. Hurun in itu bidadari yang bermata sangat menarik. Kemudian apalagi akan diampuni dosa-dosanya kalau dia bacakan surah Ad-Dukhan di malam Jumat, dan banyak sekali. Boleh, silakan, apa-apa. Jadi begini, dulu dalam pendekatan dakwah yang dilakukan para ulama masa lalu, kenapa ada ayat-ayat yang sampai hari ini masih rutin kita bacakan? Misalkan Yasin, Waqiah, Surah Al-Mulk, Ar-Rahman, dan lain sebagainya di malam-malam tertentu, misalkan di malam Jumat, itu sebenarnya bukan berarti tidak boleh baca surat-surat yang lain. Boleh, silakan. Atau misalkan yang belum bisa baca Yasin, belum baca Quran, bisanya baca Fatihah saja boleh, nggak apa-apa. Nah, kenapa yang dibacanya hanya surah Yasin saja? Selain memang fadilah surah Yasin, fadilah surah Waqiah, fadilah surah Dukhan, jadi para ulama memiliki strategi. Kalau baca surat yang panjang-panjang yang lebih banyak itu agak repot. Maka dibiasakan saja satu surat yang fadilahnya sudah diketahui, yang keutamaannya sudah diketahui, sehingga dengan terus berulang-ulang, ya, orang akan hafal dengan sendirinya tanpa menghafalkan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, banyak surat-surat dalam Al-Quran, ya surah-surah pendek ataupun surah-surah yang agak panjang ayat-ayatnya, yang kita hafal padahal kita tidak sempat menghafalkan. Kenapa? Karena kita di masa kecil selalu ikut orang tua kita di majelis-majelis pengajian, membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca Dukhan, membaca Ar-Rahman dan lain sebagainya, Al-Mulk dan lain sebagainya. Karena terus diulang, terus kita dengar sampai kita hafal. Karena ini kan mahal, menghafal tuh mahal loh. Kalau sengaja menghafal berat loh. Tapi kalau diulang-ulang seperti tadi di awal kita pengajian ini, membacakan surah-surah pendek. Nah itu kalau terus dibaca sama-sama, akhirnya hafal. Kenapa? Ada teori yang disebut dengan hatam. Hafal tanpa menghafalkan. Dengan cara apa? Dengan repetasi. Repetasi itu apa?
dengan pengulangan, diulang-ulang terus sampai hafal. Ya, banyak fadilah surah Duhan. Jadi gimana? Teruskan, bagus, nggak apa-apa, silakan. Bagaimana kalau saya berhenti baca Duhan? Boleh ganti dengan yang surat yang lain yang biasa kita baca. Jangan menghentikan kebaikan. Kalau biasa kita baca surat Duhan atau Yasin pada waktu tertentu, tapi kita tidak bisa baca full, baca sebagian ayatnya. Mungkin satu ayat saja. Yasin misalkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin, Sadaqallahul Azim. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Asal tidak bermaksud bercanda saja, karena terbatas waktunya, karena kita misalkan terlalu lelah bekerja, hanya bisa baca satu ayat, dua ayat saja, nggak apa-apa, silakan. Begitu. Nah, ini untuk yang Ibu Damira yang tentang ad-dukhon. Kemudian Ibu yang dari Banyuwangi, Nyun Sewu, kalau saya tidak bisa lupa namanya tadi ya. Mana dulu tarawih dulu atau sholat sunnah yang lain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon izin mohon maaf ya. Tarawih itu termasuk qiyamul lail, ya, termasuk qiyamul lail. Ibu misalkan biasanya bangunnya malam. Mana dulu nih yang saya lakukan? Saya belum tarawih, katanya baru sholat isya dulu, tarawihnya malam. Mana enggak? Silakan, boleh mana saja. Mau tarawih dulu silakan. Mau tahajud dulu, nanti setelah selesai rangkaian tahajud silakan tarawih. Tapi mohon izin, witir harus dilakukan paling akhir. Karena witir itu penutup rangkaian sholat malam. Ya, penutup rangkaian sholat malam. Bagaimana kalau saya witirnya pada isya setelah tarawih? Nanti pas qiyamul lail, boleh nggak sholat dulu? Boleh, silakan. Boleh, tapi jangan ditutup witir lagi. Memang bagusnya, mohon maaf, bagusnya, ini ada dua riwayat. Pertama, riwayat yang disampaikan, yang didapatkan dari Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab, witirnya nanti di akhir sholat malam, sebagai penutup sholat sunat semuanya. Nah, ada juga riwayat dari Abu Bakar. Kalau Abu Bakar, witirnya dilakukan sebelum tidur. Kenapa? Karena kondisi masing-masing sahabat ini berbeda. Sayyidina Abu Bakar itu sudah sepuh, khawatir kalau saya nanti bangun malam, karena saya sudah sepuh, perlu istirahat panjang, tidak bangun lagi, maka saya lakukan witir itu di awal, sebelum tidur. Kalau Umar, karena badannya masih kekar, masih kuat, ya masih bisa kuat bangun malam, ya. Kalau bangun malamnya tidak harus duduk dulu, lurusin tangan dulu, lurusin kaki dulu, pegang-pegang kaki dulu, pijit kaki dulu, karena dia masih kuat, maka dia lakukan sholat witirnya di malam hari sebagai penutup seluruh rangkaian sholat malam. Begitu untuk yang witir. Silakan mana dulu boleh, ya. Asal kalau belum witir, sebelum tidurnya belum witir, nanti witir sebagai penutupnya. Kemudian untuk saudaranya yang wafat di masa kecil, apa yang harus diberikan terlebih dahulu, akikahnya atau kurbannya? Dia sudah wafat, ya. Kalau kurban lebih baik akikah, saya sarankan akikah, ya, karena kurban itu melekat kepada orang yang wajib kurban. Kalau akikah itu melekat kepada orang tuanya, ya. Kenapa? Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap yang dilahirkan itu digadaikan terhadap akikahnya. Jadi masih tergadai kalau belum akikah itu. Jadi kalau misalkan ada saudaranya yang wafat di masa kecil, ya sekarang kita mau kurban atas nama dirinya atau akikahnya. Akikah dahulukan. Kecuali kalau misalkan nanti sudah diakikahkan, lalu kita tidak punya keluarga lagi yang wajib kita tanggung, semuanya sudah kurban, sudah masuk dalam daftar mudhahi, orang yang berkurban, boleh saudara kita yang sudah wafat juga diikutkan untuk kurbannya oleh kita semua. Itu ya Bu ya, dan saya ada yang kelewat ya, kalau tidak salah itu. Nah soal mimpi tadi, soal mimpi dia datang dalam keadaan telanjang dan sebagainya, ya itu kan isyarat kepada kita supaya kita juga punya ingatan tersendiri kepada orang-orang yang sudah wafat. Kadang-kadang kalau kita rindu banget dengan orang tua, lalu kita khawatir orang tua itu, gimana ya orang tua saya, takutnya begini. Ada teorinya Bu tentang mimpi itu. Semakin kita dihantui oleh rasa takut terhadap sesuatu, maka itu akan masuk ke dalam otak kita, ke dalam alam bawah sadar kita, dan biasanya itu ke bawah mimpi. Itu teori mimpi. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau mimpi yang kita alami itu berhubungan dengan sesuatu kejadian yang lain, tidak. Itu boleh jadi karena pikiran kita dan masuk ke dalam alam bawah sadar otak kita, lalu ke bawah mimpi. Itu ada penelitian yang sudah sangat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan mimpi. Saya kira itu Bu. Oke,
Matur suwun. Iki wong ngapunten kula radi mboten napa niki napa diajak mbahnya bicara. Jadi dulu kan sholat tahajudnya apa tarawihnya dulu di situ. Setelah bangun tidur tadi, setelah ba'da isya, makan setelah ba'da isya. Monggo Boleh, Ibu. semuanya boleh ya, kita boleh kan semua. Tarawih yang tahajud, boleh tarawih dulu boleh. Boleh tahajud dulu boleh. Yang penting kalau belum witir, nanti witirnya di akhir. Nggih. Ya, nanti witirnya di akhir sebagai penutup Matur suwun. Nggih, barakallah. Sama-sama Ibu. Monggo Ibu, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kula Nurul Aini dari Malang Jawa Timur, tanya Kausiong. Begini ya Kak, soal korban. Saya punya anak buah, dulu memang belum diakikahi. Terus setelah sudah dewasa itu, saya memilih untuk korban, dan itu sudah saya niatkan, sudah saya laksanakan seperti itu apa? Karena menurut saya itu korban kan dilakukan 1 tahun sekali, sedangkan akikoh kan bisa dilakukan setiap saat. Itu bagaimana Abah? Anak saya belum diakikoh, tapi sudah saya korban untuk mereka berdua seperti itu. Mohon penjelasannya, mohon adil dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah tepat yang dilakukan. Begini, karena akikah itu hukumnya sunnah. Sementara kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Jadi dahulukanlah yang wajib, yang korban dulu sebelum akikah. Nanti Ibu bagus pertimbangannya. Akikah kan bisa sepanjang tahun, sementara kurban kan hanya di waktu-waktu tertentu saja, hanya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 11 haji saja yang bisa kita korban. Bagus sekali. Enggak, silakan. Oke, matur suwun Abah. Nggih. Sama-sama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Mukaroma Ustadz dari Cilacap. Ini di luar tema ya Ustadz. Ini saya ada yang menjanggal di hati saya Ustadz. Gini, iya, putra saya kan mau kerja malam-malam jam 12 perginya, tapi dia tuh menabrak kucing gitu Ustadz. Kata orang kalau menabrak kucing itu harus benar kalau menabrak kucing itu harus dikubur, diselamatin, terus harus beli mori gitu buat mengubur. Tapi putra saya karena gugup waktunya udah malam gitu, udah harus sampai di PT Astra itu, ya ditinggal aja itu kucingnya. Terus dia besok siangnya baru pulang, kembali lagi diambil kucing udah nggak ada gitu. Katanya nabrak kucing itu ada yang bilang akan ada kesialan gitu Ustaz. Apakah benar gitu? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nabrak kucing disengaja itu yang dosa. Nabrak kucing disengaja, ada kucing di depan ditabrak disengaja sampai mati, itu dosa. Kalau nabraknya nggak disengaja, itu kan namanya musibah. Yang membuat disebut kesialan itu karena cerita orang yang membuat kita jadi takut. Akhirnya bawa kendaraan tidak konsentrasi, takut begini, kata orang akan begini, akhirnya tidak konsentrasi bawa kendaraannya. Apa yang terjadi? Oleh kendaraannya jatuh, celaka lah. Lalu dihukumkan, ini pasti gara-gara nabrak kucing, padahal tidak konsentrasi bawa kendaraannya. Nah gitu. Bagaimana kasusnya kalau saya menabrak kucing, tidak disengaja ketabrak kucingnya sampai mati? Ya silakan dikuburkan dengan cara baik-baik. Begitu kan Islam mengajarkan begitu. Jadi kalau ada hewan yang mati, ya kita kuburkan supaya tidak membuat tidak nyaman orang lain, kan baunya bisa menimbulkan orang lain jadi tidak nyaman dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita yang menabraknya, ya kita bereskan. Bukan anak saya lagi waktunya terburu-buru. Apakah boleh nanti didatangi lagi? Boleh, silakan. Jadi kalau memang namanya juga darurat, sedang terburu-buru, ya nanti lakukan. Pasti sambangi lagi ternyata kucingnya sudah tidak ada.
mungkin sudah ada orang lain yang sudah membereskannya begitu. Nah, itu saja, Bu. Asal jangan disengaja. Kalau misalnya Katanya harus bikin selamatan, Ustaz ya. selamatan atas nama kucing gitu. Iya, katanya ditahlilin gitu. Enggak lah, mungkin itu mas sebagai apa? Bukti kita permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat kita melakukan pemulasaraan jenazah atau bangkai atau mayit kucing itu, ya kita bersedekah kepada orang lain. Lalu bagaimana kita mau minta maaf kepada kucing? Ya nggak bisa. Kucing bisa menerima permintaan maaf kita. Minta maaflah kepada Allah karena ketelodaran kita. Kita kurang hati-hati sampai menggilas makhluk Allah yang mestinya dimuliakan oleh kita. Begitu. Masih ada, Bu? Di sini sudah pukul 17. Yang jauh. Perkenalkan, saya Evi Nadia, asal Lampung, dari kelompok Kenanga Ceria, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Pak Ustadz, di luar tema, nggih. Ini tentang zakat harta, Pak Ustadz. Ya. Setidak pengetahuan saya kan, binatang ternak yang wajib dizakati itu unta, sapi, dan kambing. Pertanyaan saya, kalau penghasilan dari sarang burung walet itu masuk perhitungan zakat yang mana, Pak Ustadz? Begitu saja, Pak Ustadz, pertanyaan saya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya, Pak Rijin. Tidak ada burung walet itu. Zakat itu sudah ditentukan macam-macamnya. Ada zakat tijarah, zakat jual beli, ada zakat ziro'ah, benda-benda tanaman kita, kemudian ada zakat nakdan, emas dan perak, kemudian ada zakat hewan, ya, dan lain sebagainya. Tidak ada zakat dari burung walet. Loh, gimana kan penghasilan burung walet lebih besar dibandingkan dengan penghasilan orang yang bertani? Nah, Iya, itu Pak. ini ruangnya mungkin bukan zakat, tapi sedekah. Sedekah bisa lebih besar daripada zakat, karena zakat pada aturannya, zakat harta cuma 2,5%. Kalau burung walet, kalau sedekah, mau semuanya juga disedekahkan boleh. Tapi ulama mengatakan begini, setiap penghasilan yang itu kalau ukur dengan harga emas yang nisabnya, maka kalau harganya sudah sama dengan nisab emas itu nisabnya 86 gram. Kali harga emas murni itu berapa sekarang? Misalkan 1 gramnya itu 400.000. Berarti 400.000 kali 80 atau kali 10 lah misalkan. Kali 90 misalkan ya, 90 gram nisabnya atau 80 gram. 400.000 kali 80 berarti 3,5 juta. Berapa? Itu saya kurang jago matematika. Dihitung saja, kalau penghasilan dari walet itu sudah sampai pada jumlah itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, menyesuaikannya kemana? Ke batas wajib membayar zakat emas negara. Ya, itu Bu. Ngerti nggak? Jadi harus dipindah ke emas dulu ya. Ya, hasil walet itu misalkan 2 miliar Ibu ya. Misalnya 2 miliar ya. Insya Allah. 2 miliar. Sebentar saya hitung dulu nih. Sementara wajib zakat emas itu 86 gram ya. 86 gram kali 400 berapa ya yang umum emas itu harganya. Yang murni itu berapa ya? Contoh 500.000 lah misalkan ya. 43 juta. Tuh. Kalau orang sudah punya harta 43 juta, ya, meskipun dari walet, maka dia mesti mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa 43 juta kali 2,5%? Tinggal dikeluarkan saja dihitung. Ya, kali 2,5%. Berapa? Hanya 1.075.000 kalau punya 42.000 dari 2,5%-nya. Nah, sekarang misalkan dari apa? Dari harta hasil walet, misalkan setelah dikurang-kurang biaya pemeliharaan dan sebagainya, hitung sudah masuk nisab nggak? Udah pasti masuk nisab. Tinggal dikeluarkan zakatnya 2,5%. Begitu, Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Mau menambahi boleh Pak Ustadz? Waktunya sudah habis, Bu. Waktunya sudah habis, Bu. Enggak menambahi itu, Bisa chat di line saya, insya Allah bisa saya jawab.
Mohon maaf lain kali mawon. Mohon barokah doanya. Barokah doanya Bapak. Sama doanya. Mari silakan. Barokah doa, mohon barokah doa Bapak. Sama kesan dan kesannya di Iwang. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu yang masih di Taiwan, yang masih bekerja, Allah memberikan perlindungan, sehat, selamat, sukses. Dan yang sudah bekerja, semoga dengan seluruh keluarga kita yang ada di tanah air ataupun di tempat perantauan kita, semoga Allah lindungi. Semoga seluruh pekerjaan kita, apapun bentuknya, apapun jenisnya, itu menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Dan memberikan keberkahan kunci kita, berkah keluarga, berkah kehidupan kita semua, dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innal ladzina yubayyi'unaka kama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaykum wa fadhihi ajran 'azima. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa وسجودنا وخشوعنا وتخشوعنا ولا تضرب وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak Ibu semua, mohon izin saya mendahului. Mohon maaf lahir dan batin, yang benarnya pasti dari Allah, yang salahnya dari kesalahan saya pribadi. Sukses semuanya, sehat semuanya, berkah segalanya semuanya. Selamat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.